semua. Terima kasih buat teman-teman yang telah bergabung di Triple S Talks Volume 2 sekarang ini dengan temanya tips dan triks menulis ala wartawan. Kenapa temanya kita angkat tips dan trik menulis? Karena sebenarnya menulis itu kelihatannya gampang. Ya menulis sih tinggal menulis aja, tapi sebenarnya ada beberapa trik di balik menulis, baik itu sebuah press release kah, baik itu menulis sebuah konten untuk sosial media dan lainnya. Karena pekerjaan seorang public relations itu tidak hanya berpaku ke berita saja, tapi mencakup untuk seluruh konten yang keluar dari sebuah perusahaan. Jadi memegang kendali penuh atas komunikasinya perusahaan ini. Tapi khusus untuk hari ini kita akan mencoba membahas bagaimana sih caranya untuk menulis ala-ala wartawan nih. Jadi kenapa ala-ala wartawan? Yaitu maksud kami dari menulis ala-ala wartawan ini adalah menulis sebuah press release mungkin dengan yang sudah sedikit bisa dibilang, wah ini udah bentuknya udah berita nih kurang lebih. Jadi lebih gampang untuk teman-teman wartawan mencerna press release-nya. Nah, untuk narasumber yang sore ini kita telah hadirkan, yaitu ada Mbak Juwita. Selamat sore Mbak Juwita, Assalamualaikum. Mbak Juwita masih di mute. Oh iya. Apa kabar Mbak Juwita? Sehat smooth terus ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh ya, sebelum kita lanjut, mungkin teman-teman atau Mbak Juwita yang belum follow Instagramnya Triple S Communications, mungkin bisa follow di @tripless.communications supaya bisa terupdate dengan talkshow-talkshow lainnya yang bersifat mengedukasi di dunia public relations. Nah, ini kenapa saya pilih Mbak Juwita sebagai narasumber hari ini, karena satu, beliau ini adalah wartawan bisa dibilang senior lah ya, agak-agak senior sedikit lah ya Mbak ya. sedikit aja senior. Senior Bang Andi kayaknya. Wartawan di portal berita di Antara, dan juga Mbak Juwita sudah memenangi banyak sekali lomba-lomba nih Mbak Juwita, luar biasa. Coba saya sebutkan satu persatu ya. Yang paling terakhir ini Mbak Juwita adalah pemenang di Lithuanian MRO Company FL Technic Writing Competition dengan judul tulisannya Ubah Bangkai Jadi Bengkel Pesawat, MRO FL Technic Siap Bersaing. Itu di 29 Januari 2020. Kemudian menang lagi di tahun 2016, first winner, wah juara satu di Writing Competition of Aviation 2016 dengan judul Menuju Elit Penerbangan Sipil Dunia, entitled Meneguhkan Reputasi Penerbangan Sipil di Mata Dunia. Kemudian pemenang pertama lagi di MH Tamrin Journalistic Award, kategori Public Service artikel dengan judul Ruang Terbuka Hijau untuk Masa Depan Lebih Baik. Kemudian pemenang kedua di Antara Journalistic Award 2013, kategori Feature for the Article entitled Amarah Sang Datuk di Gunung Leser. Lalu nomini in Pertamina Journalistic Award, yaitu dengan kategori Feature Online for the Article entitled BPPT Energi Panas Bumi Efisien untuk Listrik. Nah, tentunya dengan banyak sekali lomba atau kompetisi yang telah dimenangi oleh Mbak Juwita ini, tentunya kita bisa belajar banyak sih dari Mbak Juwita. Bagaimana sih sebenarnya Mbak Juwita ini kalau misalkan menulis sebuah berita atau menulis sebuah kejadian menjadi sebuah berita itu sebenarnya apa sih Mbak tips dan triksnya, resepnya, rahasianya? Apakah orangnya harus pinter ngayal lah supaya bisa dapat tulisan yang baik? Atau sebenarnya bagaimana sih kiat-kiatnya? Silakan Mbak Juwita. Oke, terima kasih Bang Andi. Sebelumnya saya mau menyapa teman-teman dulu. Selamat sore semuanya. Terima kasih udah bergabung. Sore, Mbak Jui. Halo, ada Bang Uci. Halo Bang Uci. Di sini ada beberapa teman saya juga. Oke. Seperti tadi udah disebutkan sama Bang Andi, saya juga Trisna Rahayu, wartawan kantor berita Antara. Nah, di sini kita sharing aja ya, karena teman-teman juga lebih tahu ilmunya atau saya masih banyak kurangnya juga, jadi kita saling diskusi aja ya. Merendahkan dan meninggikan mutu biasanya ini. Enggak Bang, soalnya saya juga udah lama banget nggak terpapar teori, ini makasih banget buat Bang Andi, akhirnya saya belajar lagi, karena selama ini ya udah kebiasaan praktek, jadi udah nggak terlalu banyak baca-baca lagi gitu. Iya, iya. Nah, sekarang saatnya membagikan ilmunya kan kayak teman-teman yang lain. Oke, monggo Mbak. Oke, udah bisa share screen? Siap, langsung aja. Oke nih, aku share screen ya. Ya.
Iya. Oke, ini udah bisa dilihat. Ya. Nah, ini saya juga bingung judulnya apa, jadi ngikutin temanya aja deh, tips dan trik menulis ala wartawan. Oke. Mungkin di sini lebih fokusnya ke penulisan berita ya, berita atau rilis mungkin. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke gimana sih cara menulis berita atau rilis ya seperti di media-media itu, kita mungkin perlu tahu dulu ya definisinya. Nah, definisi berita itu kalau dalam bahasa Inggris itu berarti news ya, dimana mengandung kata new yang berarti ada keterbaruan di sana, ada sesuatu yang baru yang bisa disampaikan gitu. Nah, ini juga nanti kaitannya dengan karakter berita, di mana berita itu harus aktual. Kemudian di sini Brian S. Brook mengatakan berita itu terdiri dari unsur fakta, namun tidak semua fakta bisa diberitakan. Nah, fakta yang seperti apa yang bisa diberitakan nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian menurut Michael Fanny, pengertian berita adalah laporan tercatat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, dan menarik bagi sebagian pembaca menyangkut kepentingan mereka. Nah, di sini juga disebut sebagian pembaca dan kepentingan mereka ini juga ada maknanya, nanti kita bahas. Nah, tidak semua teks itu bisa berarti berita itu. Bisa jadi ada karakteristiknya ya di sini. Pertama itu aktual. Aktual itu berarti kini atau disajikan secara cepat gitu. Bukan kita bisa apa? Seringkali mendengarkan kalau misalkan itu berita basi, karena itu mungkin values faktualnya itu udah nggak memenuhi lagi gitu. Kemudian faktual ini berdasarkan fakta. Nah, tadi dibilang tidak semua fakta itu bisa diberitakan. Nah, ini kaitannya juga ke karakteristik yang berikutnya, itu penting. Nah, seberapa pentingnya gitu. Dikatakan penting itu seperti apa? Nah, ini juga nanti ada kaitannya ke bawahnya juga. Terus ada kedekatan proximity. Nah, kedekatan ini ada dua, yaitu geografis dan psikologis. Geografis ini ya secara harfiah memang dekat dengan masyarakat, yang misalkan untuk berita-berita banjir Jakarta tentu ini lebih berdampak ke warga Jakarta gitu, tidak berdampak langsung ke warga Papua misalkan kayak gitu. Nah, itu secara geografis ya. Nah, kemudian kedekatan psikologis ini tidak secara harfiah dekat, tapi ada semacam apa ya, kalau bahasa sekarang tuh relatable gitu. Misalkan nih berita-berita tentang haji atau keagamaan itu, tentang haji dulu deh, itu kan bagi masyarakat muslim itu dekat kan, walaupun itu tempatnya mungkin masyarakat muslimnya di mana gitu. Nah, seperti itu. Nah, ketokohan, yang kelima itu ketokohan. Nah, ini tadi misalkan nih, kalau dari segi fakta mungkin memenuhi ya. Contohnya apa ya? Kayak misalkan ini, Bang Andi membeli boba di kota Casablanca. Nah, itu kan fakta ya. Tapi apakah itu layak diberitakan? Kita kan nggak semuanya tahu siapa itu Bang Andi. Mungkin bagi Triple S Communications, dia sangat terkenal dan berpengaruh gitu. Tapi coba kalau misalkan kita ganti Presiden Jokowi membeli boba di kota Casablanca usai kunjungan kerja misalkan. Nah, itu kan beda ya, karena ketokohannya itu kuat gitu. Presiden Jokowi dan unsur lain, misalnya boba lagi happening sekarang gitu, kayak gitu. Contohnya kayak gitu ya. Terus yang keenam ada konflik. Di sini tuh bukan berarti berita tentang perang atau tentang konflik atau demonstrasi segala macam. Nah, ini konflik itu intinya ada masalah atau persoalan yang dibahas di berita itu, di teks itu ya. Kemudian dampak, impact, ini apakah si teks itu berdampak gitu bagi masyarakat luas kayak gitu. Ini juga ada hubungannya sama keluar biasaan atau magnitude ya. Dampaknya sebesar apa sih? Misalkan
kayak kenaikan tarif dasar listrik, itu kan dampaknya gede banget ya, seluruh Indonesia gitu istilahnya kayak gitu. Kemudian kemanusiaan, ada human interest-nya. Biasanya nih kalau yang berita seperti ini, contohnya ya misalkan seorang siswa menyeberangi sungai dengan jembatan gantung untuk menuju ke sekolah kayak gitu. Jadi kayak ada sisi apa ya? Sisi humanisnya gitu, sisi manusiawinya kayak gitu. Kemudian kita nggak bisa di sini. Nah ini ada jenis-jenis berita. Nggak semuanya kita bahas, tapi mungkin kita akan fokusnya di hard news-nya aja ya, hard news atau soft news. Nah berita lempang, berita hard news, yaitu biasanya ini di apa ya, berita yang kita lihat atau kita baca sehari-hari, berita kejadian atau peristiwa kayak gitu, atau berita tentang ekonomi, politik. Biasanya itu terlihatnya itu dari si apa namanya lead-nya, lead itu bagian terpenting dari beritanya itu biasanya kalau hard news dia langsung ya, misalkan apa polisi tangkap teroris atau siapa gitu. Nah itu biasanya kalau hard news itu lead-nya juga dia langsung polisi menangkap teroris di mana. Kalau soft news itu terlihat dari lead-nya itu yang lebih luas ya, pemakaian bahasanya juga lebih beragam kayak gitu. Dan ini biasanya ya itu tadi yang mengandung human interest, lifestyle, biasanya kalau soft news kayak gitu. Terus in-depth news, ini berita yang mendalam, jadi dia wartawan mengkaji lebih dalam dulu terkait isu pemberitaan ini. Kemudian investigation news, ini pemberitaan yang berdasarkan hasil investigasi. Biasanya ini memerlukan waktu yang cukup lama dan biasanya ada timnya juga gitu untuk mengungkap suatu isu gitu, suatu kasus biasanya. Kemudian interpretative news, ini adalah berita yang sebenarnya mirip sama in-depth news, dan ini melibatkan ahli atau pakar untuk mencari referensi lagi, kemudian nanti diinterpretasikan dengan wartawannya. Kemudian opinion news, ini seperti telaah yang dibuat oleh pakar atau ahli di bidang tertentu dan kemudian diberitakan. Oke, next. Nah, ini mungkin unsur-unsur berita yang paling umum ya, yang saya rasa mungkin hampir semua wartawan ataupun humas atau mahasiswa komunikasi udah pada tahu semua ya. Ini 5W1H yang harus ada dalam di teks berita itu. Baik ya tadi mau hard news, soft news, atau artikel feature ini harus ada. Pertama itu what, apa yang terjadi dalam suatu peristiwa, intinya apa sih inti berita itu gitu. Kemudian who, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian where, di mana peristiwa tersebut terjadi. When, kapan peristiwa itu terjadi. Why, mengapa. Dan how, bagaimana. Nanti kita breakdown ya. Nah ini salah satu contohnya. Ini beritanya baru kemarin sih. Contoh untuk identifikasi 5W1H. Ini antara gelar pameran foto kilas balik virtual perdana. Quote-nya udah jelas kan, ini redaksi foto Perum LKBN Antara dan galeri foto jurnalis Antara menggelar pameran bertajuk kilas balik tes COVID-19 yang pertama kali digelar secara virtual. Nya Antara, ini kayak promo tapi ya udah ini contoh aja ya. Antara dalam hal ini Ketua Panitia Kilas Balik 2019, Gali Pradipta, dan Direktur Utama Perum LKBN Antara. Ini sebenarnya bisa diklik sih ya. Di where-nya di laman antaranews.com serta galeri foto jurnalis Antara, when-nya di sini udah ada 3-6 Agustus 2020 mulai pukul 11 sampai 16. Kemudian why-nya kenapa di pameran itu dilaksanakan virtual, karena untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, di sini hanya ada, bisa kunjungi di lamannya, kemudian bisa datang juga langsung dengan protokol kesehatan. Saya coba klik deh, biar lebih jelas.
Nah, ini beritanya di sini. Nggak keluar. Nggak keluar ya? Keluar di sini. Iya, nggak keluar. Oh ya udah deh, ini aja nanti aja deh kalau gitu. Oke, Um, kita buka. sebelum lanjut, sorry, ada satu pertanyaan sebelum kita beralih lebih jauh. Jadi memang nih tadi juga saya juga agak mikir sih, bedanya antara in-depth news dengan investigation news nih apa ya? Pertanyaan dari Mas Baskoro. Iya. Kalau in-depth news itu tidak melalui hasil investigasi. Kalau investigation news itu dia melalui proses investigasi dulu, dan itu lumayan memakan waktu, dan biasanya dia ada timnya gitu. Seperti Jadi contohnya Tempo biasanya gitu ya, Tempo atau Gatra iya, yang suka investigasi ya. iya. Kalau ya seperti Tempo yang atau di majalah Tempo itu kan banyak yang investigasi. Ya. Intinya sih kalau in-depth news itu dia tidak mengungkap apa ya, sesuatu yang belum muncul gitu. Kalau in-depth news dia hanya mendalami, menggali lebih dalam lagi. Cuma kalau ini tuh benar-benar yang tadinya belum terungkap jadi diungkap gitu. Jadi kayak gitu, dan prosesnya juga lebih apa ya, lebih berat, memakan waktu. Bahkan beberapa wartawan itu melakukan undercover gitu, kayak nyamar gitu. Sebenarnya itu apa ya, itu pro kontra sih, tapi bisa dilakukan apabila benar-benar dibutuhkan gitu. Oke, makasih Mbak Juita. Oke, tadi sampai di mana ya? Ya itu. Nah, ini juga mungkin sangat umum ya bagi mahasiswa komunikasi atau para wartawan. Nah, dalam menulis berita itu kita ada strukturnya ya seperti ini, seperti piramida terbalik. Artinya yang penting itu berada di atas. Nah, seperti ini ada judul, ada lead. Nah, lead ini yang paling penting, bagian paling penting. Kemudian ada body. Body ini menjelaskan lead, rincian dari leadnya itu. Nah, kemudian ada leg atau kaki berita. Ini biasanya simpulan atau pelengkap yang sifatnya ya hanya melengkapi. Nah, ini seperti ini contoh-contoh judul berita ya, contoh-contoh dari struktur berita tadi. Judul berita itu berfungsi mengiklankan dalam tanda kutip, jadi harus menarik. Harus menarik di sini bukan berarti sensasional ya. Jadi ini yang baru-baru aja terjadi, Anji dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan hoax akibat COVID-19. Nah, ini apa namanya? Ini juga contoh dari berita aktual, jadi baru saja terjadi dan naik gitu beritanya. Kemudian singkat, padat, jelas, dan mencerminkan isi berita. Nah, seperti ini. Polda Metro siapkan 3.327 personil kawal perayaan Idul Adha. Nah, mencerminkan isi beritanya di sini karena di sini udah disebutkan personilnya berapa dan untuk apa, yaitu untuk perayaan Idul Adha. Nah, umumnya menggunakan kalimat aktif. Tapi boleh juga sih menggunakan kalimat pasif apabila dilihat lebih menarik. Contohnya 2 kalimat ini ya. Tim investigasi KNKT temukan kotak hitam Lion Air JT610. Ini yang pasifnya, kotak hitam Lion Air JT610 ditemukan. Pertimbangan untuk mengedepankan who-nya seperti contoh pertama atau what-nya seperti contoh kedua, itu nanti kita bahas lagi bagaimana sih kita kira-kira menurut pembaca itu yang penting itu yang mana gitu. Nah, ini dan ini nggak salah ya, dua-duanya itu benar gitu. Cuma ada apa ya? Pertimbangannya ya. Iya, ada tendensi atau ada kecenderungan kita tuh mau menampilkan apa gitu di dalam di ilmu linguistik sih namanya tim Enrim ya kalau yang belajar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Enrim itu maksudnya apa? Gitu. Hah? Enrim tim apa? Tim Enrim. Tim Enrim. Kayaknya kalau yang belajar linguistik pasti tahu deh. Oke. Tapi itulah nggak usah bahas yang itu. Ya. Terus kemudian tidak menimbulkan salah tafsir. Seperti contoh ini, Sunario juara menembak Gubernur DKI Jakarta. Ini kan Sunil ya, menembak Gubernur DKI Jakarta gitu. Ada baiknya yang kedua aja yang dipilih gitu. Sunario juara Piala Gubernur DKI Jakarta kayak gitu. Ya. Terus lead yang seperti tadi dijelaskan,
yang paling penting dalam suatu struktur berita, intinya pembaca itu kayak udah menemukan gambaran gitu dari suatu pemberitaan itu. Tapi nggak semuanya 5W1H ngumpul di situ ya. At least ada 2, yaitu who dan what. Nah, seperti contoh ini, who-nya Kepala Divisi Surveillance dan Uji Klinik Biofarma Novilia Syafri Bahtiar. What-nya, ini ketutupan. Bentar. Ya. Klinis kandidat vaksin, uji klinis kandidat vaksin COVID-19 di Indonesia itu what-nya ya. Ya. Lanjut, tubuh berita. Nah, ini tadi tubuh berita itu rincian dari lead-nya. Jadi, kalau lead-nya baru ada unsur who atau what-nya, nah di tubuh berita ini dijabarkan lebih jelas lagi, lebih rinci lagi dari 5W1H itu. Kemudian leg atau kaki berita ini biasanya berisi pelengkap ya. Ada yang berisi simpulan seperti ini. Kalau berita judul seperti ini nih saya ngambil juga dari antaranews.com. Lucinta Luna berkelit tak akui memiliki ekstasi dalam tong sampah. Nah itu kayak disebutin lagi di bawahnya itu, dalam sidang tersebut Lucinta Luna tidak mengakui kronologi barang tersebut dalam dakwaan JPU yang telah dibacakan di persidangan. Atau yang seperti ini, Kamis besok KAI Daop 1 tambah 4 perjalanan KA bisa diakhiri dengan sementara seorang pengguna juga diimbau untuk menggunakan pakaian lengan atau jaket. Sebenarnya bukan dihilangkan ya, ya itu berfungsi sebagai pelengkap aja gitu yang lagi ini. Pendukung lah ya, gitu ya. Iya, pendukung dari tubuh berita atau berita. Ya. Nah, lanjut lagi ya. Mudah-mudahan belum bosen. Menarik ini, nggak terus? Nah, karena lead itu adalah bagian terpenting dari suatu teks berita, jadi ada berbagai macam cara untuk menampilkan lead yang menarik pembaca. Sebenarnya ini ada banyak banget, cuma saya tampilin cuma 6 yang menurut saya ini yang paling banyak dipakai lah gitu. Okay. Nah, kalau di sini kebanyakan itu untuk soft news atau feature. Mungkin di sini juga yang bosen nulis berita dan pengen nulis feature juga ini mungkin bisa dijadikan referensi ya. Nah, pertama itu lead ringkasan. Kalau yang lead ringkasan ini masih banyak ditemukan di hard news. Karena dia berupa ringkasan suatu peristiwa atau suatu berita itu dalam satu lead-nya itu. Seperti ini. Peristiwanya apa? Kecelakaan, where itu ada di Jalan Tol Kebanjur Jakarta. Kemudian melibatkan ambulans, akibatnya supir ambulans tewas di lokasi kejadian dan 2 penumpangnya terluka. Itu kayak udah compact gitu kan, si informasinya gitu. Nah, kemudian lead kutipan. Saya kenal Santoso, ujar Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakapolri Komisaris Jenderal Pol Badrodin Haiti. Ini berita dibuat saat Pak Badrodin masih menjabat sebagai Wakapolri dan saat itu masih heboh banget soal gembong teroris yang bernama Santoso. Jadi ketika dia bilang saya kenal Santoso, itu anggapannya, asumsinya orang-orang udah pada tahu Santoso itu siapa gitu. Nah ini kalau lead kutipan, nggak sembarang kutipan dari narasumber itu bisa dijadikan lead. Biasanya yang unik atau yang nggak biasa gitu. Kutipannya itu yang bisa menarik pembaca gitu, untuk membaca berita kita gitu. Gitu. Nah kemudian lead kontras. Nah, lead kontras ini ada sesuatu hal yang kontras di dalam satu lead itu gitu. Satu atau 2 kalimat lead lah. Ini seperti ini, lazimnya perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tiap 17 Agustus. Ya, lazimnya 17 Agustus. Tapi di sini ada kontradiktif, namun kali ini mereka merayakan peringatan kemerdekaan itu lebih awal. Jadi ada hal yang katakanlah berlawanan ya, atau berbeda gitu. Kemudian lead deskriptif. Lead deskriptif ini penulis atau wartawan biasanya mendayagunakan panca inderanya agar si pembaca itu benar-benar
masuk ke dalam berita itu atau tulisan itu seolah-olah tuh melihat langsung gitu, melihat langsung di tempat yang dia ceritakan, gitu, di tempat yang dia deskripsikan. Nah, contohnya gini, belasan kapal kargo raksasa tertambat di sekitar perairan Selat Malaka. Ada berapa kapal kargonya? Ada belasan. Seperti apa raksasa? Berarti besar gitu kan? Di mana? Di Selat Malaka. Terus sementara sejumlah kapal lainnya berlayar pelan. Berlayarnya seperti apa? Ini pelan. Terus kemana? Ke bagian laut perbatasan Indonesia Singapura. Nah, di naratif ini sesuai dengan ininya apa namanya naratif, narasi berarti cerita, ini menceritakan sesuatu gitu. Nah, contohnya ini Laura Tapatapseli, seorang ibu rumah tangga seorang diri membesarkan 5 orang anaknya menangis terseduh-seduh ketika menceritakan kisah dan perjuangannya agar 3 dari 5 orang anaknya tetap sekolah di tengah pandemi COVID. Kayak ya seperti itu. Jadi lebih ke apa? Menceritakan suatu hal atau seorang gitu. Kemudian di kalimat pendek, ini contohnya jelas ya, hari terbirit, titik. Nah itu tujuannya juga sama sih, membuat penasaran kenapa dia terbirit. Nah, mungkin ada penjelasannya di sini. Dia dan 4 kawannya seketika mengambil angka 1000 saat si empunya gading dan belai. Ini juga ada sedikit deskriptifnya sih ya, si empunya gading dan belai itu hewan yang punya ini kan cuma gajah ya. Jadi ya di sini dijelaskan gitu. Gitu. Tapi untuk media Indonesia sendiri kayaknya lebih banyak pakai yang mana? Lead ringkasan ya, sepertinya ya. Kalau hard news iya, lead ringkasan biasanya. Cuma kalau yang kalau feature-nya itu biasanya menceritakan human interest, itu banyak itu deskriptif atau naratif sih biasanya. Jadi lebih banyak lagi kalau digali tuh ada banyak deh, pokoknya belasan atau puluhan contoh lead gitu. Oke. Nah ini cuma pengetahuan aja ya, bahwa pekerjaan jurnalis atau wartawan itu dilindungi undang-undang nomor 40 tahun 99 tentang pers. Terus di dalam itu ada kode etik jurnalistik. Ini baik wartawan ataupun bukan juga kan kita tidak boleh memberitakan yang menyimpang ya. Ini contohnya ada 11 pasal di dalamnya. Nah, seperti ini. Independen, wartawan itu harus independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Kalau nanti saya jelasin, kalau masih belum jelas, nanti saya jelasin, saya takutnya waktunya kelamaan. Ya, nggak apa-apa. Menempuh cara-cara yang profesional, ya menunjukkan identitas diri, menghormati hak privasi, dan tidak menyuap. Ya. Memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini, melakukan asas praduga kata bersalah, kemudian tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul, tidak menyiarkan identitas korban kejahatan asusila, dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan, tidak menyalahgunakan profesi dan menerima suap, memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas dan keberadaannya. Jadi ada juga ya narasumber yang enggan gitu untuk diberitakan identitasnya gitu. Tapi ini kalau untuk narasumber yang benar-benar krusial gitu, penting, atau mungkin whistleblower. Kalau misalkan narasumbernya masyarakat umum atau vox populi, itu tidak umum kalau misalkan untuk identitasnya disembunyikan gitu. Biasanya kalau itu kan karena masyarakat umum banyak, lebih baik bisa cari narasumber yang lain kayak gitu. Terus menghargai ketentuan embargo dan off the record, tidak menulis berdasarkan prasangka, diskriminasi terhadap perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta merendahkan martabat orang lemah, miskin, ketika jiwa dan jasad jasmani, menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik, mencabut, meralat, memperbaiki berita yang keliru, disertai permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa, melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Kemudian, nah ini kalau ini berdasarkan buku saku wartawan yang diproduksi oleh LPDS, Lembaga Pers Dr. Supomo. Di sini ada pedoman pemakaian bahasa. Yang pertama, melaksanakan pedoman ejaan yang disempurnakan,
membatasi singkatan atau akronim, jangan menghilangkan imbuhan, misalkan me gitu. Kalau dihilangkan tuh yang untuk judulnya aja, kalau yang di bawahnya itu tetap memakai imbuhan. Gitu. Kemudian satu gagasan satu kalimat, menghindari klise atau stereotip seperti perlu diketahui dalam rangka. Nah, ini sering banget saya temukan di rilis, misalkan apalagi di awal gitu, dalam rangka ini. Nah itu sebenarnya buat wartawan itu udah nggak dipakai gitu kan, udah dicoret aja gitu. Terus kemudian menghilangkan kata mubazir seperti adalah, telah, bahwa. Nih ini juga nggak perlu. Terus membutuhkan pikiran, jangan mencampur adukan bentuk aktifme dan di dalam satu kalimat. Konsistensi, kalau mau pakai aktif ya aktif, kalau pasif pasif gitu. Ini dalam satu kalimat. Kemudian menghindari kata asing yang istilah terlalu teknis. Nah ini juga banyak banget ditemukan kayak apa? Mungkin karena pejabat publik kita juga masih senang pakai bahasa Inggris ya. Kecuali memang kalau nulisnya pakai apa? Beritanya bahasa Inggris ya nggak apa-apa lah. Cuma untuk apa? Ketika ada padanan di dalam bahasa Indonesia, stakeholder itu banyak banget di berita tuh stakeholder, padahal tuh ada padanannya, yaitu pemangku kepentingan gitu. Terus mensupport itu tuh banyak banget gitu, mensupport padahal kan kita udah tahu ada mendukung gitu kan. Kemudian istilah terlalu teknis gitu, misalnya istilah ekonomi itu banyak banget, nah itu seharusnya dijelaskan juga di situ. Kemudian menaati tata bahasa baku bahasa Indonesia, gunakan bahasa yang komunikatif baik dari segi isi, bahasa dan teknik persembahan. Maksudnya ini disajikannya itu komunikatif. Kemudian, nah ini bisa dipraktekkan atau enggak ya? Ini cuma saya pribadi aja sih dalam menulis. Itu tips dan triknya kurang lebih seperti ini. Pertama itu memposisikan sebagai pembaca. Jadi kalau kita memposisikan sebagai pembaca, kita itu tahu gitu, apa sih yang kira-kira yang publik butuh gitu, informasi apa gitu yang publik butuhkan gitu. Ya, seperti nyambung ke yang tadi tuh, yang kotak hitam itu. Tim investigasi KNKT menemukan kotak hitam, atau kotak hitam ditemukan. Nah, kalau saya sebagai masyarakat awam ya, apakah saya lebih butuh who-nya atau what-nya? Nah, di situ kalau saya pribadi sih lebih butuh what ya, jadi saya pilihnya pasif gitu, berarti yang kotak hitam ditemukan kayak gitu. Terus buat kerangka ide atau gagasan pokok, ini apa namanya, pelajaran yang paling disepelekan waktu SD ya, kalau lagi mengarang, kalau guru bilang buat kerangka, udahlah nama yang ngarang ya udah ngalir aja gitu. Ternyata sekarang saya merasakan ini tuh bermanfaat banget. Apalagi untuk menulis artikel yang agak panjang ya, seperti feature gitu. Ini juga untuk merapikan ide-ide kita gitu, untuk merapikan kira-kira mau ngomong apa nih gitu, temanya ini, atau misalkan mau pakai subjudulnya itu berapa. Nah dari subjudul itu kan bisa di breakdown kan. Nah ini nanti bisa dicari juga kira-kira narasumber siapa nih yang untuk yang mendukung tema ini gitu, subjudul ini kayak gitu. Dan ini bisa ditulis, ataupun kalau memang udah biasa kayaknya di pikiran juga kayak udah ini saya mau nulis ini gitu. Cuma kalau saya sih masih suka nulis sih kalau buat yang artikel kayak gitu. Terus yang ketiga, jangan menunggu ide brilian untuk menulis. Jadi ini kalau kita udah ada ide, udah tulis aja dulu. Jangan nunggu yang sempurna atau yang yang eye catching nih, yang apa namanya, yang bombastis atau kayak gitu. Itu nggak ada. Yang ada iya, yang ada itu buang-buang waktu, sementara kerja jurnalis atau wartawan kan berpacu dengan waktu ya. Jadi udah aja mulai menulis apapun itu. Kadang saya juga nulis yang normatif dulu deh gitu kalau emang nggak ada ide. Terus setelah itu baru dijahit lah istilahnya gitu, dirangkai. Bahkan dalam proses penulisan itu tuh suka muncul gitu. Tiba-tiba kenapa lead-nya nggak ini aja ya? Atau kira-kira tadinya berpikir cuma buat satu berita, ternyata bisa di breakdown nih jadi 2 berita gitu. Nah itu muncul aja simultan pas proses penulisan, sering kalinya kayak gitu. Nah, kemudian perbanyak membaca.
orang kan banyak yang nanya atau gimana sih caranya nulisnya itu biar ngalir, biar gaya bahasanya itu luas atau banyak beragamnya. Nah, itu dengan perbanyak membaca, karena membaca itu nutrisinya menulis gitu. Kalau kita banyak baca, otomatis eh, gaya bahasanya juga beragam gitu, sesuai dengan tema tulisannya. Kemudian si kosakatanya juga nggak itu aja gitu. Jadi lebih banyak referensi lah gitu untuk menulisnya. Kemudian terus berlatih, ini penting banget karena semakin banyak kita menulis, semakin lancar juga dalam prosesnya gitu. Semakin mudah kita untuk menentukan angle berita atau tema suatu tulisan kayak gitu. Nulis apa aja ya, maksudnya bukan cuma nulis berita atau misalkan saya kan bukan wartawan gitu, saya belum berani jadi citizen journalism gitu. Ya udah apa aja, jurnal harian juga nggak apa-apa. Atau saya juga dulu awalnya nulis diary juga gitu kan, awal mula ya gitu sebelum nulis berita kayak gitu. Jadi terus diasah aja gitu, karena juga itu mengukir melatih juga kita untuk membahasakan apa yang ada di pikiran ke dalam tulisan. Ya. Ya. Oke Bang Andi. Sekian. Ini slide terakhir ya, berarti ya? Ya, slide terakhir. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Juwita. Ya, terima kasih juga Mbak Juwita, udah penjelasannya. saya mau nanya dulu nih Mbak Juwita sebelum kita lanjut ke pertanyaan beberapa teman-teman yang udah nanya di chat nih. Biasanya kesalahan yang biasa Mbak Juwita dapetin dari seorang PR practitioner, dari seorang profesional PR ini, begitu mereka menyebarkan press release, kesalahan yang paling umum yang biasanya Mbak Juwita terima tuh apa sih dalam sebuah press release-nya itu Mbak? Bilangnya bukan kesalahan ya, kayak mungkin kurang tepat aja ya, kurang lugas gitu bahasanya. Ya. Biasanya itu bahasa itu yang redundant, yang berulang dan tidak lugas gitu. Jadi kayak misalkan masih ada aja dalam rangka apa gitu. Seharusnya langsung aja misalkan Triple S Communication gelar talk show atau kayak gitu. Ya udah, leadnya langsung aja Triple S Communication menggelar talk show bersama ini. Kadang-kadang tuh masih ada background, di atas tuh background dulu, kemudian baru intinya tuh di bawah. Saya menemukannya seperti itu. Dan mungkin karena rilis itu suara dari sebuah perusahaan dan harus mendukung perusahaan itu gitu. Kadang ya normatif, lebih banyak normatif. Ya. Jadi kita harus maksudnya jurnalis mengolahnya itu harus baca lagi kira-kira apa nih yang dibutuhkan publik gitu. Ya. Yang secara umum kayak gitu. Oke. Nah, biasanya kan kalau dari seorang praktisi PR nih, Mbak Juwita, mereka mengirimkan rilis ke teman-teman wartawan kan belum tentu rilisnya itu kan akan naik menjadi sebuah berita. Apakah itu tergantung juga dari cara penulisan atau apakah itu lebih ke isi dari press release-nya? Apabila ini beritanya nggak naik ya, apakah itu dengan alasan cara penulisannya nggak bagus atau mungkin news value-nya kurang tinggi atau gimana, Mbak? Kira-kira apa aja sih alasan yang sebuah press release itu tidak menjadi sebuah berita? Kalau berdasarkan pengalaman, biasanya news values-nya itu nggak kuat gitu. Jadi misalkan nih rilis itu tentang seremonial kayak gitu. Kalau seremonial tapi ada berita ada informasi yang kuat, atau kalau di ekonomi itu ada angkanya gitu, nah itu bisa naik gitu. Kalau misalkan soal pertimbangan dari gaya bahasa itu sebenarnya bisa diolah ya. Yang penting kan news values-nya itu ada nilai beritanya nggak tuh di rilis itu kayak gitu. Jadi memang paling utama tuh sebenarnya news value-nya berarti ya Mbak ya. Oke, ini kita beralih ke teman-teman yang udah nanya nih Mbak. Jadi dari Mbak Nikmah di Malang, Jawa Timur, Mbak Nikmah mau nanya, katanya apakah lead-lead yang tadi Mbak Juwita jelaskan itu bisa semuanya digunakan untuk hard news atau sebenarnya terbagi lagi Mbak, ini yang untuk hard news, lead ini untuk yang lain, untuk di in-depth dan lainnya. Sebenarnya sih nggak terpaku buat hard news, soft news aja ya atau artikel. Sebenarnya kita juga bisa menyiasati
lead seperti itu tuh di berita hard news juga gitu. Tergantung gimana kita mengolahnya gitu. Misalnya nih ya, contoh hard news, misalkan hard news soal ekonomi apa ya? Oke. Misalkan ya Mau resesi saham misalkan. ini dulu deh yang misal kayak misal saham berkode GIAA itu terjun bebas ketika sesaat direktur utamanya misalkan ditangkap polisi atau karena terduga apa. Nah, itu bisa tuh dijadikan, itu kan sebenarnya hard news ya. Ya. Soal saham kayak gitu, itu bisa diolah pakai lead yang tadi gitu. Jadi memang sebenarnya bisa juga ya, tergantung beritanya juga berarti ya Mbak ya. Cuma emang lebih banyak lead ringkasan sih kalau untuk hard news. Ya. Oke, berikutnya dari Mas Rama Handoko nih Mbak Juita. Mau tanya, apa sih kesalahan-kesalahan terbesar seorang PR atau seorang korkom atau humas dalam melakukan media relation yang sering mereka lakukan? Tadi udah dibahas sedikit ya soal susunan beritanya, misalkan media relationnya Mbak, punten. Untuk dalam melakukan media relation. Dalam melakukan media relation, sorry. Ya. Kalau dalam melakukan media relation, bisa nih kalau humas, dia mungkin ya kayak lebih banyak share rilis aja gitu. Kayak gitu. Tidak melakukan komunikasi atau pendekatan baik personal maupun profesional gitu dengan wartawannya. Sementara itu penting buat networking. Ketika kita networkingnya itu bagus, istilahnya untuk apa ya, bukan menyampaikan berita ya, untuk menyampaikan berita gitu, atau misalkan rilis segala macam itu penting. Nah, itu biasanya yang saya temuin ya kalau untuk hubungannya gitu, hubungan antara wartawan sama si humasnya kayak gitu. Ya. Berikutnya dari Mas Baskoro lagi nih Mbak Juita. Jadi kalau wartawan menggunakan hak tolaknya untuk melindungi narsum yang tidak bersedia untuk diketahui identitasnya, apakah wartawan juga berhak untuk menggunakan informasi atau mengutip narsum tersebut? Kalau itu biasanya ada ini ya, kalau misalkan narsumnya bilang off the record, itu semuanya nggak bisa dikutip. Oke. Kecuali beritanya, informasinya itu boleh dikutip, cuma jangan saya sebagai sumbernya. Nah, itu juga sering terjadi seperti itu gitu. Jadi tergantung konteks dari bagaimana komunikasi dengan narasumber itu gitu. Nah, biasanya narasumber juga sebenarnya harus tahu juga kapan ketika ngomong off the record. Seharusnya di awal ya, karena ketika udah ngomong panjang terus baru off the record terus beritanya keburu naik, nah itu biasanya agak ribet juga gitu. Nah, apa yang terjadi Mbak kalau misalkan narasumbernya udah ngomong nih, ini off the record ya, tapi beritanya tetap dinaikin sama wartawan ya? Pernah nggak ada kejadian seperti itu? Pernah, waktu kalau nggak salah zaman Gus Dur ya waktu itu. Terkait kalau nggak salah tuh yang soal, aku lupa deh, soal apa ya, pangku itu pokoknya itu ada soal polemik Gus Dur itu Gus Dur ngomong dulu semua, dan sementara itu kan udah cepet ya pengiriman berita, kemudian naik dan baru bilang off the record kayak gitu. Nah, itu ya biasanya sih itu komunikasi ya antara media dan humasnya itu seperti apa gitu. Apakah meminta untuk berita itu dicabut, atau mungkin bisa menggunakan juga hak jawab. Cuma ini kan konteksnya sebenarnya sih ya salah narasumbernya ya kalau kayak gitu. Nah, ini ya itu dia pentingnya PR di sini, tergantung komunikasi antara keduanya itu ya Mas ya. Oke, kalau konteksnya kesalahan di wartawannya Mbak, misalkan dia udah bilang off the record tapi wartawannya tetap naikin beritanya, itu apakah bisa ada tindakan hukum dari narasumbernya atau gimana Mbak kalau kayak gitu?
Bisa. Bisa ya? Narasumber bisa mengajukan mengajukan somasi atau apa Hmm. namanya seperti hak jawab Ya. juga kalau dari secara hukum misalkan hukum pidana juga itu bisa gitu kalau misalkan memang udah bilang off the record Record. tapi si Hmm. wartawannya itu tetap nayangin gitu menayangkan. Ya, ya, ya. Tapi menarik sih ya Mbak, dari presentasi yang tadi Mbak Juita share, saya ngelihat ada sedikit perubahan cara menulis nih Mbak, karena saya kan sebenarnya PR milenial ujung banget Mbak. Saya seorang seorang PR yang masih sempat melakukan media monitoringnya tuh ngeliatin koran dulu, terus bikin clipping korannya, kita apa gunting-gunting lalu kita tempel tuh masih sempat lah saya ngerasain. Kalau yang saya lihat dulu itu penulisan untuk di koran mungkin masih berlaku sampai sekarang. Jadi lead-nya itu biasanya nggak pas di awal kalau zaman dulu ya sebelum-sebelumnya. Lead-nya itu biasanya kalau di koran tuh di awal-awal malah justru pendukungnya dulu gitu. Jadi agak alurnya tuh nggak terlalu straight to the point. Justru dengan adanya teknologi digital, dengan online media ini, zaman berubah, orang maunya lebih cepat. Jadi sekarang lead-nya justru ada di paling atas, baru pendukungnya di bawah-bawahnya. Kurang lebih berarti seperti itu nggak, Mbak, kalau kayak gitu? Apa saya yang salah aja menilainya? Ya, ini juga sore ya nih kalau saya salah apa namanya. Tapi biasanya tuh kalau di koran tuh ada apa sebelum judul, sebelum tulisan itu ada apa ya sebenarnya kayak subjudul gitu kan. Ya. Nah, itu biasanya naruhnya tuh di situ gitu kalau koran biasanya. Oh, Naruh oke. di apa sih? Bukan subjudul ya, apa ya? Maksudnya yang ditebelin yang lebih kelihatan lah gitu. Nah, biasanya kalau Ya. di situ. Nah, kalau sekarang memang kecenderungannya singkat gitu. Jadi langsung langsung leadnya juga langsung apa isinya itu mencerminkan hampir seluruh pemberitaan, bahkan kalau sekarang orang baca judul aja udah merasa cukup gitu ya, kayak gitu. Ya, 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 ya. Menarik banget sih ini temanya. Dari Mas Sanusi dapat pertanyaan, Mbak Juita, bagaimana pendapat Mbak Juita soal clickbait? Mungkin Mbak Juita juga bisa jelasin sedikit mengenai clickbait. Soal clickbait ya, Ya, ini emang lagi ini kan, lagi happening juga. ya. Jadi apa sih clickbait itu, Mbak Juita? Clickbait itu cara sebuah media itu untuk apa kok sorry kepencet Videonya. Hmm. ya, untuk menarik perhatian ini ya, perhatian pembaca ya kan. Maksudnya di judul itu uh, bombastis gitu atau penasaran, bikin penasaran banget, sementara Ya. isinya itu kadang nggak sesuai sama judulnya. Kalau yang saya pelajari, kalau berdasarkan uh, yang tadi saya jelaskan, itu tidak memenuhi ya, tidak memenuhi uh, apa namanya karakteristik berita atau unsur struktur berita itu, karena si isinya tidak mencerminkan judulnya itu tidak mencerminkan isinya. Nah, itu Hmm. hanya untuk menarik pembaca, dan tujuannya kan itu sebenarnya komersil ya, untuk menaikkan apa? Menaikkan si Traffic. iya traffic dan rating media itu sendiri gitu. Ya, 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 benar. Hmm. Saya ingat banget waktu itu pernah baca sebuah berita clickbait, Mbak. Jadi ini beritanya soal koruptor Indonesia lah, cukup besar. Saya lupa siapa dan berapanya. Judul beritanya tuh intinya dia tertangkap, inilah isi berangkasnya. Ternyata ini hasil berangkasnya, isi berangkasnya gitu. Itu kan saya jadi penasaran kan, orang pasti pengen tahu, oh isi berangkasnya apa nih, korupsi tinggi banget gitu, gede banget. Pas saya baca isi berangkasnya kosong, Mbak Juita, ternyata nggak ada apa-apa. Penting banget beritanya. Cuma gitu doang, ternyata isi berangkasnya kosong, ya elah. Iya kan, Ketipu. kayak ini hasil ini komentar artis siapa, terus komentar di bawahnya saya nggak tahu atau saya no comment. Itu Ya, ya. memang komentar sih, cuma ya memang tidak memberikan informasi juga ke publik gitu. Sebenarnya kan inti dari berita kan menginformasikan apa kalau antara sendiri apa enlightening gitu, mencerahkan. Nah, itu tidak mencerahkan sama sekali gitu. Ya, Jadi ya kalau betul. menurut saya tidak sesuai dengan struktur berita tadi gitu.
Yuk, teman-teman yang masih mengikuti Triple S Talks ini, mungkin ada yang mau menanyakan ke Mbak Juwita, mungkin ada yang belum jelas atau ada yang mau bertanya mengenai kehidupan wartawan, seperti Ini yang apa. nanya langitan semua nih wartawan. Bang Uci, terus PR ini juga, PR keren juga Mas Baskoro. Jadi agak deg-degan tadi. Silakan loh buat teman-teman semuanya masih mau nanya ke Mbak Juwita. Soalnya saya sendiri juga jadi belajar banyak, Mbak. Saya baru tahu kalimat kata dalam rangka tuh nggak usah dipakai dalam press release. Saya termasuk orang yang sering menggunakan kalimat dalam rangka. Itu sering banget sih. Sering banget. Sebenarnya intinya gini, ketika kata itu dihilangkan dan nggak mengubah makna berarti nggak perlu gitu. Jadi kayak gitu sih. Oke. Begitu. Kalau dia Kalau kalimat menjelaskan bahwa ya udah dihilangkan pun tidak mengubah makna gitu. Kayak gitu. dalam rangka perlu diingat, perlu Nah, iya, diketahui. diketahui kayak gitu. Oke. Menarik. Ini ada pertanyaan dari Feby Mirea. Mbak, apakah ada buku atau sumber referensi yang dapat direkomendasikan untuk pemula seperti saya? Buku untuk menulis gitu. Menulis berita ya. Kebetulan saya bukan background dari komunikasi ya atau jurnalistik. Jadi mungkin secara teori saya dapatkan dari apa namanya? Dari pelatihan di Antara gitu. Ini jujur aja. Jadi saya referensinya itu ke situ gitu. Yang apa namanya materi-materinya saya nggak bisa rekomendasiin bukunya apa atau bukunya siapa. Ya saya baca di apa namanya referensi dari situ, kemudian juga eh, buku panduan dari LPDS yang kayak gitu, kode-kode etik jurnalistik. Jadi mungkin kalau secara komprehensif bukunya apa atau apa itu eh, maaf saya nggak bisa rekomendasikan gitu, karena saya sendiri juga backgroundnya bukan dari komunikasi kayak gitu. Tapi mungkin terus berlatih ya, sering-sering berlatih. Jangan takut untuk berbuat salah dalam menulis, mungkin gitu ya Mbak ya. Iya benar. Ya Ya kan? seperti Buat tadi. Mbak Feby ini terus aja berlatih Mbak Feby untuk menulis, jangan takut untuk Ya. salah. Coba aja kamu dalam hal-hal kecil kehidupan sehari-hari kamu, misalkan kamu punya keluarga atau adik kamu hari ini ngapain, coba aja kamu kembangin, belajar ngarang sih intinya. Saya termasuk orang yang dulunya nggak suka ngarang, Mbak Juwita. Benar-benar nggak suka nulis saya. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa lah arah hidupnya ke PR. Jadi jadinya mau nggak mau jadi Dari sering mungkin nulis Bang gitu. Ani dulunya. Nah, nggak suka, saya bener nggak suka nulis dulu, bahasa Indonesia saya merah dulu waktu SMA. Kacau lah. Nih ada pertanyaan lagi dari Mas Baskoro lagi nih. Mbak Juwita katanya penulis yang hebat itu sebenarnya editor yang hebat. Soalnya justru editor lah yang bisa nempatin diri pada kacamata pembaca, bukan penulisnya. Menurut Mbak Juwita gimana? Ya itu betul sih, karena apa namanya? Tapi penulis juga bisa menjadi editornya juga karena dia mengoreksi si berita-beritanya itu kan. Ya. Betul. Maksudnya, Jadi memang harus bisa menempatkan diri ya sebagai iya. pembacanya Jadi itu, juga ya. jadi kalau saya pribadi sih setuju. Ya. Tapi penulis juga bisa jadi editor juga gitu. Nah, kalau untuk penulisan berita sendiri kan penulis nggak bisa menaikin beritanya sendiri kan, harus ada apa namanya harus dikoreksi dulu sama editornya gitu. Dan biasanya kan kalau editor dia lebih tahu dan cakupannya itu lebih luas, kira-kira ini angle-nya apakah tepat gitu untuk target pembacanya gitu. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Juwita dari Ayu, mahasiswi Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Apa benar kalau jurnalis sekarang harus serba bisa? Karena saya pernah bertemu di lapangan, dia menulis berita sekaligus foto juga. Iya. Oh ya? Iya. Mungkin kalau pengalaman saya beberapa tahun yang lalu pas awal-awal jadi wartawan, ya udah dituntutnya hanya menulis aja gitu. Tapi sekarang ini wajib juga untuk foto atau video ya. Ya.
sekarang zamannya udah konvergensi, udah semuanya dilakukan. Kalau bisa dilakukan sama satu orang atau satu wartawan, ya kenapa enggak gitu. Jadi sekarang pemberitaan itu nggak cuma ditulis, tapi juga bisa dilihat, bisa disaksikan gitu, atau ada bukti fotonya juga. Dan biasanya ya media juga tidak terlalu membutuhkan teknik foto yang apa. Kalau sekarang ini nih ya, yang penting ada fotonya gitu ya, udah itu udah cukup gitu. Kayak gitu. Oke. Kan kenapa maksudnya yang penting ada fotonya, tapi kan nggak boleh burem, nggak boleh, pasti ada ininya kan. Itu maksudnya gini, apa namanya? Nggak perlu teknik khusus gitu ya. Dulu, bukan dulu, kayak beberapa tahun yang lalu gitu, itu khusus gitu, pewarta foto, kemudian pewarta tulis dan pewarta video. Nah kalau ini kan, kalau kita benar-benar maksimal, itu bagus sih kalau emang bisa melakukan semuanya gitu. Maksudnya dengan teknik-teknik yang seharusnya gitu untuk foto jurnalistik, dan itu tuh nggak mudah kan untuk menghasilkan foto jurnalistik itu yang ada nilainya gitu, nilai beritanya gitu. Nah kalau sekarang apa yang penting itu ada objeknya itu kelihatan ya. Itu kalau yang teknisnya ya nggak boleh emang, kalau buram kayak gitu segala memiring itu tuh ya nggak boleh. Cuma ya maksudnya nggak seperlu pewarta foto yang seharusnya itu udah bisa gitu kalau sekarang. Mungkin yang masih ada warta foto tuh yang koran cetak kali ya, yang masih ada, yang masih pakai online juga ada ya, sih. online juga ada beberapa yang masih pakai yang biasanya langganannya ke Antara Foto. Promosi terus Antara. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Sekalian juga informasi buat teman-teman semua, kalau misalkan yang belum follow Instagram kami, biasanya kami update untuk Triple S Talks berikutnya. Saya udah tulis di chat profilnya Instagram kami supaya bisa di-follow. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan, kami juga minta tolong buat teman-teman supaya dapat mengisi survei nih teman-teman semuanya, supaya kita juga bisa melaksanakan Triple S Talks-nya ini lebih baik lagi. Untuk linknya telah saya tulis juga di kolom chat. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan tutup Triple S Talks yang volume 2 ini. Oke, saya rasa udah nggak ada nih Mbak Juita. Oke, kalau gitu Mbak Juita, terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak atas sharing ilmunya, khususnya untuk tips dan trik menulis ala-ala wartawan. Saya pribadi belajar banyak banget dari presentasi yang Mbak Juita share. Yang paling penting saya ingat sampai sekarang, dalam rangka itu nggak boleh dipakai, karena saya termasuk PR yang sering nulis dalam rangka di press release. Oke, jadi noted Mbak, untuk nextnya saya nggak akan pakai lagi dalam rangka. Oke, terima kasih banyak Mbak Juita, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Semoga bisa mengikuti lagi Triple S Talks berikutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih juga ya Bang Andi atas kesempatannya. Saya jadi belajar lagi nih, ingat-ingat lagi. Mohon maaf banget kalau ada kekurangan. Pokoknya saya yakin teman-teman pasti bisa lebih baik dan bisa lebih belajar lebih banyak lagi. Terima kasih Triple S Communication dan teman-teman semua. Amin. Sama-sama Mbak Dwi, Bang Andi. Pesan terakhir, jaga kesehatan semuanya teman-teman. Materinya mungkin Mbak Juita ada yang mau minta materi, nanti kita akan share lagi sih sebenarnya. Kita akan share recordingnya di Instagramnya Triple S, dan juga nanti kita akan ada channel YouTube-nya. Jadi mungkin nanti bisa dilihat dulu ya di situ ya. Sama di DM saja buat teman-teman yang mau materinya, mungkin bisa DM ke Instagramnya Triple S. Nanti kita email. DM alamat emailnya aja ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Dulu. Apa? Oh, mau foto dulu. Oh ya teman-teman yang masih ada di sini, boleh videonya dinyalain nggak? Anis, minta tolong di capture screen Anis. Teman-teman boleh tolong di videonya dibuka semuanya, yuk kita foto yuk. Teman-teman semuanya kita foto teman-teman. Nis, tolong ya Nis. Halo semuanya. Oke, wah rame nih. Oke, Nis 1, 2, 3. Lagi nih semuanya nih, semua page nih. Terima kasih semuanya lagi Nis. Hitung Nis. 1, 2. 2. Lagi. Bentar ya Mas, bentar.
Yang Emang page kita, yang selanjutnya. oke. Maaf ya teman-teman, emang kita banci foto. Jadi nggak apa-apa lah ya. Ayo dibenerin jilbabnya, rambutnya rapiin, jenggotnya diratain dulu Mas Baskoro. Mungkin 2, 3. Oke. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat sore, sampai jumpa lagi di Triple S Talks Terima kasih berikutnya. banyak Selamat sore. semuanya. Selamat sore.